Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Suryani, tempat tugas SMP Negeri 1 Nibung, Kabupaten Aceh Utara. Ini biodata saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Baik. Baik, alhamdulillah semuanya sehat. Ada yang tidak hadir? Ada. Siapa? Al-Munazira sama Siti Zuhra. Al-Munazira sama Siti Zuhra. Ada keterangan? Ada sakit. Sakit. Baik, semoga Al-Munazira dan Siti Zuhra cepat sembuh ya. Nah, selanjutnya kita akan baca doa. Siapa yang Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. doa yang kita baca hari ini bisa memudahkan kita dalam belajar ya. Siap untuk belajar? Siap. Kalau sudah siap, coba perhatikan slide yang akan Ibu tampilkan. Apa yang kalian amati dari slide yang sudah Ibu tampilkan? Seseorang sedang mengukur pintu dengan menggunakan jengkal tangan. Ya, bagus sekali ya, dengan Aina ya. Baik, selanjutnya kita akan melihat gambar. Coba, apa yang bisa diamati dari gambar yang Ibu tampilkan di slide? Ya. Yang gambar satu, seseorang sedang mengukur buku dengan menggunakan penggaris. Ya, benar sekali ya. Coba yang gambar dua. Saya, Bu. Seseorang sedang mengukur meja dengan menggunakan meteran. Ya, bagus sekali ya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang pengukuran ya. Kali kita hari ini yaitu dalam kehidupan sehari-hari kita sering melakukan pengukuran. Contohnya pada saat kita masuk SD, kita melakukan pengukuran tinggi. Kemudian kita melakukan pengukuran meja ya. Pengukuran meja dengan menggunakan meteran misalkan, atau mengukur panjang baju ya. Nah, selanjutnya materi kita hari ini yaitu pengukuran. Kita akan lihat KD kita hari ini. Ini KD kita yaitu menerapkan konsep pengukuran berbagai besaran yang ada pada diri sendiri, makhluk hidup lain dan benda-benda di sekitar. Serta pentingnya penggunaan satuan standar baku dalam pengukuran. Selanjutnya ada indikator yang akan kita pelajari hari ini. Yang pertama menjelaskan pengertian pengukuran, kemudian membedakan hal yang dapat diukur yaitu besaran dan yang tidak dapat diukur yaitu yang bukan besaran. Kemudian membandingkan satuan baku dan tidak baku. Kemudian memahami kegunaan satuan baku dalam pengukuran. Ya, ini indikatornya. Nah, tujuan dari pembelajaran kita hari ini yaitu melalui video yang kita amati nanti, kemudian mengerjakan LKPD serta praktikum sederhana, kita dapat memahami apa yang dimaksud dengan pengukuran dan membedakan apa itu satuan baku dan satuan tidak baku. Penilaian hari ini akan digunakan penilaian kognitif dan penilaian sikap. Penilaian kognitif melalui LKPD dan soal sebanyak 2 soal. Kemudian penilaian sikap yaitu sikap yang akan Ibu nilai yaitu sikap teliti dan jujur ya, dalam melakukan percobaan nanti. Selanjutnya kita akan mengamati video YouTube tentang pengukuran.
besar acuan dan apa aja jenisnya. Terus yang kedua, video kedua kita akan membahas beberapa buah besaran. Terus apa alat ukur untuk mengukurnya dan seperti apa seperti bagaimana cara menggunakannya. Oke, ini akan kita pelajari. Nah, pertama kita akan bahas dulu tentang definisi atau pengertian dari ukuran, besaran, dan satuan. Kalau kita ngomongin pengukuran, maka sebenarnya dalam kehidupan sehari-hari kita udah sering melakukan pengukuran. Misalkan ukur tinggi badan, ukur berat, atau kalau ke pasar kita beli cabai misalkan lalu belinya 500 gram atau bisa 1 kilogram. Maka proses menimbang cabai itu atau ukur tinggi badan atau nimbang berat badan itu kita sebut sebagai pengukuran. Nah, pada IPA, pengukuran itu diartikan sebagai kegiatan membandingkan suatu besaran yang diukur. Misalkan tadi kita ukur tinggi, maka tinggi itu kita sebut sebagai besaran yang diukur dengan besaran sejenis yang dipakai sebagai satuan. Apa maksud besaran sejenis yang dipakai sebagai satuan? Misalnya kita ukur tinggi, dapatnya misalkan 154 cm. Maka yang centimeter itu kita sebut sebagai satuan, yang tinggi yang kita ukur kita sebut sebagai besaran. Oke. Terus apa pengertian dari besaran? Besaran diartikan sebagai segala sesuatu yang dapat diukur. Apapun yang dapat diukur kita sebut sebagai besaran. Apa contohnya? Misalkan contohnya berat, oke, berat badan, terus tinggi, ini bisa kita ukur kan? Atau panjang juga bisa kita ukur. Atau lagi bawa motor, kita bisa mengukur kecepatan motornya. Kan ada alat ukur kecepatan di motor yang disebut sebagai speedometer, oke, dan lain-lain. Apapun selama bisa diukur, dapat diukur, kita sebut sebagai besaran. Nah, yang nggak dapat diukur, ya yang nggak bisa kita sebut sebagai besaran. Apa contoh yang bukan besaran, yang nggak dapat diukur? Misalkan kita mengukur rasa, oke? Kita makan sebuah masakan, terus kita mau ukur rasanya, bisa nggak diukur rasanya? Nggak bisa. Kita cuma bisa bilang enak, nggak enak, tapi kita nggak tahu cara mengukur gimana, oke? Maka rasa ini nggak bisa kita sebut sebagai besaran. Atau kita mengukur berapa besar rasa cinta, misalkan kalian mencintai orang tua kalian, terus mau kalian ukur seberapa besar rasa cinta kalian kepada orang tua, yang nggak bisa diukur. Oke, rasa masakan atau rasa sayang itu bukanlah besaran karena nggak bisa diukur. Terus kemudian ada yang namanya satuan. Tadi kita nyebut ada kata-kata satuan di sini. Pengukuran Allah membandingkan suatu besaran yang diukur dengan besaran sejenis yang disebut sebagai satuan. Nah, apa itu satuan? Satuan diartikan sebagai sesuatu yang digunakan sebagai pembanding dalam pengukuran. Oke? Untuk memahami perbedaan di antara keduanya, kita bisa lihat contoh ini. Nah, ini misalkan sebut aja nama kakeknya Om Bob. Si Om Bob dan hasil memancing lalu dapat hasil berupa ikan lele raksasa. Nih, ikan lele yang besar nih. Dia mancing bareng sama cucunya. Oke? Nah, karena ikannya besar, Om Bob penasaran, ini ikan sebesar apa? Biar tahu seberapa besar ikannya, maka kita lakukan ukuran. Apa yang bisa kita ukur? Kita bisa ukur panjang atau kita bisa ukur beratnya atau masanya. Nah, kita ukur panjang misalkan, yang gampang. Opa Bob nggak punya penggaris, nggak punya meteran untuk ukur panjangnya, maka dia putuskan pakai jengkal. Oke? Opa Bob pakai jengkalnya ada 1 jengkal, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, menurut Opa Bob ikan ini 6 jengkal. Nah, cucunya yang tadi, yang anak kecil tadi juga mengukur, dapat 15 jengkal katanya. Berbeda, Opa Bob 6, cucunya 15. Kok bisa beda? Ya karena ukuran tangannya beda. Opa Bob tangannya lebih besar, sehingga pas dibandingkan ikan ini, panjang satu ikan ini itu sama seperti 6 jengkal tangan Opa Bob. Tapi bagi cucunya, satu ikan ini panjangnya setara dengan 15 jengkal tangan dia. Oke, tangan saya anak kecil ini. Dan karena berbeda, gimana caranya seragam? Udah,
panjang, maka panjang ini kita sebut sebagai besaran. Oke, dengan besaran ini yang ditulis sebagai satuan. Tadi pertama kali kita membandingkan panjang ikannya sama jengkalnya Opabo. Oke, satu ikan sama dengan 6 jengkalnya Opabo. Maka jengkal ini kita sebut sebagai satuan. Oke, jengkal si kucunya ini, si anak kecil ini juga kita sebut sebagai satuan. Nah, pas kita gunakan garis, maka kita membandingkan panjang ikan dengan garis-garis yang ada di garis. Oke, dan dapatnya 24 cm. Maka sentimeter ini juga kita sebut sebagai satuan. Jadi kita punya 20 satuan di sini, jengkal sama sentimeter. Oke. Dan kalau tadi kita perhatikan, jengkal antara Opabo sama cucunya itu ternyata dapatnya berbeda. Menurut Opabo 6 jengkal, menurut cucunya 15 jengkal. Sementara kalau ukur pakai garis, mau garis apapun yang kita gunakan buat ukur, selama dia bergaris, oke, maka hasilnya pasti sama 24 cm. Tidak akan berbeda. Mau pakai meteran yang kain misalkan atau yang awan, ada kan yang meteran yang sek yang bisa digulung-gulung, itu pasti hasilnya tidak akan beda, cuma 24 cm. Maka yang jengkal ini nanti kita sebut sebagai besaran yang tidak baku. Yang jengkal ini disebut nanti sebagai besaran yang tak baku. Apa arti tak baku? Gak standar, beda orang, nilainya bisa beda juga. Oke, sementara yang sentimeter ini kita sebut sebagai besaran baku. Oke, kita contoh berikutnya. Baik, selanjutnya Ibu akan membagikan kelompok 1, 2, 3, 4 untuk kelompok 1 dan 4, 5, 6, 7, 8 untuk kelompok 2 ya. Ini bisa pakai jengkal dua-dua di sini ya. Jengkal bisa. Jengkal yang paling panjang jengkal ini. Nah, berapa jari? Nah, coba ujungnya dipaskan, ujung tangannya. Satu jengkal 4 jari. Nah, satu jengkal 4 jari. Satu jengkal 5 jari. Pakai ini pro, enggak pakai mistar. Saya juga dinonya ya, dino 25 cm. 25 cm. Baik. Nah, sekarang coba dibandingkan bagaimana hasil setelah diukur dengan jengkal dan diukur dengan mistar. Dua orang yang mengukur tadi yang besar kan? Diulang lagi. Ukurnya sebutnya besar. 25 cm. Nah, sekarang kita coba bandingkan hasil ukur Iza dengan Haifa. Nah, Iza tadi jengkalnya berapa jengkal? Satu jengkal 5 jari. Hasil dengan penggarisnya 25 cm. 25 cm. Haifa Satu jengkal 4 jari. 4 jari. Kemudian dengan penggaris 25 cm. 25 cm. Nah, dari hasil pengukuran tadi dapatkah kita sepakati bahwa mengukur panjang meja dengan jengkal? Dapatkah kita sepakati mengukur benda dengan jengkal? Tidak. Ya, baik. Selanjutnya kita akan silakan duduk lagi. Selanjutnya kita akan ada yang ingin bertanya? Akan literasi melalui buku apa pengertian dari pengukuran, kemudian yang mana yang dikatakan besaran dan
Kita akan mengerjakan LKPD. Sebelum kita kerjakan LKPD, berikutnya kita akan mengerjakan LKPD. Nah, sebelum kita mengerjakan LKPD, Ibu akan memberikan pedoman dalam mengisi LKPD. Coba perhatikan di slide. Ya. Nah, di LKPD-nya di atas tulis nama kelompok, kemudian kelas, hari dan tanggal. Nah, tujuan dari praktikum kita, percobaan kita hari ini yaitu untuk membandingkan hasil pengukuran menggunakan satuan baku dan satuan tidak baku. Tujuan dari percobaan kita. Alat-alat yang akan kita gunakan yaitu buku paket, meja, penggaris, dan meteran. Nah, yang pertama kita akan mengukur panjang buku dengan menggunakan jengkal. Kemudian akan mengukur panjang buku dengan menggunakan penggaris. Nanti selanjutnya kita akan mengukur panjang meja dengan menggunakan jengkal dan mengukur panjang meja dengan menggunakan meteran. Nanti hasilnya diisikan ke tabel ini. Selanjutnya, nah masing-masing kelompok harus menjawab soal yang ada di LKPD nomor 1, 2, 3, dan 4. Nah, dijawab, nanti dibuatkan kesimpulan, baru setelah itu kita presentasikan ke depan. Baik, Ibu akan membagikan LKPD-nya. Ya. Silang.
Baik, tekan tangan siku. Gimana, sudah siap LKPD-nya? Sudah. Baik, kalau sudah siap, kelompok mana yang mau duluan tampil? Kelompok 1 ya? Tampil duluan ya. Silakan ya. Coba saya saksikan hasilnya. Dari sini nanti tampilnya. Ini hasil percobaan kami. Atau satu orang aja, satu orang ya. Satu orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Hasil pengukuran saya yaitu tentang pengukuran buku yang diukur dengan pertama jengkal tangan. Saya 1 jengkal 4 jari dengan menggunakan penggaris 25 cm. Hasil pengukuran teman saya 1 jengkal 5 jari dengan penggaris 25 cm. Dan hasil pengukuran meja saya 10 jengkal 4 jari dengan menggunakan meteran 192 cm. Teman saya 13 jengkal 1 jari dengan menggunakan meteran 192 cm. Untuk soal, apakah hasil pengukuran yang dilakukan olehmu dan temanmu sama? Jika tidak, pengukuran menggunakan apa yang hasilnya berbeda? Nomor 2, mengapa bisa terjadi perbedaan antara hasil pengukuranmu dan temanmu? Nomor 3, antara jengkal, tangan atau penggaris, manakah yang sebaiknya digunakan sehingga menghasilkan pengukuran yang akurat? Nomor 4, berdasarkan apa yang telah kamu lakukan, dapatkah kamu menjelaskan apa itu pengukuran? Nomor 5, buatlah kesimpulan bersama teman sebangkumu. Jawaban yang kami berikan pada soal-soal di atas yaitu nomor 1, tidak, yaitu dengan menggunakan jengkal tangan. Nomor 2, karena jengkal saya dan jengkal teman saya berbeda. Nomor 3, lebih baik menggunakan penggaris.
Nomor 4, pengukuran adalah kegiatan membandingkan besaran yang diukur dengan besaran sejenis yang digunakan sebagai satuan. Nomor 5, pengukuran yang menggunakan satuan tak baku menghasilkan data yang berbeda-beda sehingga satuan tak baku tidak digunakan dalam pengukuran. Hasil pengukuran dengan satuan baku selain menghasilkan data yang sama walaupun diukur dengan alat ukur yang berbeda. Sekian dari kelompok kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba selanjutnya kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Nomor 1, hasil pengukuran. Hasil pengukuran saya 1 jengkal 3 jari. Hasil pengukuran teman saya 1 jengkal 5 jari. Penggaris 25 cm. Nomor 2, hasil pengukuran. Hasil pengukuran saya 9 jengkal pas. Teman saya 10 jengkal 7 jari. Meteran 192 cm. Soal yang pertama, apakah hasil pengukuran yang dilakukan olehmu dan temanmu sama? Jika tidak, pengukuran menggunakan apa yang hasilnya berbeda? 2. Mengapa bisa terjadi perbedaan antara hasil pengukuranmu dan temanmu? Nomor 3. Antara jengkal, tangan, atau penggaris manakah yang sebaiknya digunakan sehingga menghasilkan pengukuran yang akurat? Nomor 4. Berdasarkan apa yang telah kamu lakukan, dapatkah kamu menjelaskan apa itu pengukuran? Nomor 5. Buatlah kesimpulan bersama dengan sebangkumu. Jawaban kami yang di atas. Nomor 1, tidak, yaitu dengan jengkal tangan. Nomor 2, karena besar tangan yang berbeda. Nomor 3, penggaris. 4. Pengukuran adalah membandingkan besaran yang diukur dengan besaran sejenis yang digunakan sebagai satuan. Nomor 5, A. Pengukuran yang menggunakan satuan tak baku menghasilkan data yang berbeda-beda sehingga satuan tak baku tidak digunakan di dalam pengukuran. B. Hasil pengukuran dengan satuan baku selalu menghasilkan data yang sama walaupun tidak diukur dengan alat ukur yang berbeda. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita sudah mendengarkan tadi hasil presentasi dari 2 kelompok. Masing-masing kelompok sudah melakukan pengukuran pada mengukur buku dan mengukur meja. Nah, kelompok yang mengukur buku dengan jengkal itu mendapatkan hasil yang berbeda antara satu orang dengan temannya. Kemudian kelompok yang satu lagi mengukur meja itu tadi ada yang mengukur dengan menggunakan jengkal dan ada yang mengukur dengan menggunakan meteran. Jadi yang mengukur dengan menggunakan jengkal hasilnya berbeda antara satu orang dengan yang lainnya. Sedangkan yang mengukur dengan menggunakan penggaris dan meteran hasilnya adalah sama, ya. Nah, baik, kita akan mengambil kesimpulan dari percobaan kita tadi. Nah, yang pertama, pengukuran dengan menggunakan jengkal tadi antara satu orang dengan yang lainnya bagaimana? Apakah sama atau berbeda? Hasilnya berbeda. Nah, mengapa berbeda? Karena jengkal seseorang berbeda. Ya, karena ukuran jengkal antara satu orang dan yang lainnya itu berbeda. Kemudian, antara jengkal dengan penggaris dan meteran, mana yang lebih baik digunakan untuk mengukur panjang? Penggaris dan meteran. Nah, berdasarkan hasil praktikum tadi yang sudah kita lakukan,
apa yang bisa kita simpulkan dari hasil percobaan tadi? Yang pertama pengukuran. Ada yang tahu apa itu pengertian dari pengukuran? Coba. Iya, silakan. Pengukuran adalah kegiatan membandingkan besaran yang diukur dengan besaran sejenis yang digunakan sebagai satuan. Ya, kasih aplaus dulu Bu Aina. Selanjutnya, kesimpulan dari percobaan kelompok 2. Pengukurannya menggunakan satuan tak baku menghasilkan data yang berbeda-beda sehingga satuan tak baku tidak digunakan di dalam pengukuran. B. Hasil pengukuran dengan satuan baku selalu menghasilkan data yang sama walaupun diukur dengan alat ukur yang berbeda. Ya, kasih aplaus dulu Bu Aina dari kelompok 2. Baik, kita sudah melakukan presentasi dan sudah membuat kesimpulan. Selanjutnya kita akan mengerjakan soal esai di halaman 55 ya. Coba dikerjakan di kertas nomor 1 dan nomor 2 ya. Setelah dikerjakan langsung dikumpulkan karena nilainya akan Ibu ambil hari ini ya. Ibu menggunakan jangka. ya. Ini terpisah videonya. Baik, kita akan mengambil kesimpulan. Nah, pengukuran adalah membandingkan suatu besaran dengan besaran lain yang telah ditetapkan besarnya. Satuan yang digunakan pada saat pengukuran yaitu satuan baku. Contohnya mengukur meja dengan penggaris dengan satuan meter. Nah, kemudian satuan tak baku mengukur meja dengan jengkal. Selanjutnya kita bisa lihat satuan baku dan tidak baku. Nah, untuk mengukur panjang dengan meter, sentimeter, dan kilometer ini satuan baku. Kemudian satuan tidak baku, jengkal, kaki, depan. Yang lainnya bisa dibaca. Kemudian ini adalah alat ukur untuk mengukur panjang yang baku ya, alat ukurnya. Kemudian di bawahnya ini satuan tidak baku untuk mengukur panjang. Sudah siap? Sudah siap latihannya? Sudah siap ya. Kalau sudah siap tolong kumpulkan ke depan. Yang sudah siap tolong kumpulkan ke depan. Materi kita minggu depan ulang lagi Pak Ibu. Duduk. Materi kita minggu depan yaitu besaran pokok dan besaran turunan. Tolong baca-baca di rumah ya sebelum kita belajar minggu depan. Selanjutnya hanya sekian yang dapat Ibu sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi ulang ya. Nah, materi kita selanjutnya. Materi kita minggu depan yaitu besaran pokok dan besaran turunan.
Materi kemudian apa lagi? Materi kita minggu depan yaitu besaran pokok dan besaran turunan. Kemudian ada yang ingin ditanyakan? Kalau tidak ada, hanya sekian yang dapat Ibu sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.